Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Uswatun Hasanah dengan NPM 211107011273 kelas reguler 4B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Islam disiplin ilmu kesehatan yang diampu oleh Dr. Haji Ahmad Alim LC.MA. Yang pertama yaitu pengantar Islam disiplin ilmu kesehatan. Islam memiliki pandangan yang lebih spesifik terhadap ilmu. Bahkan, kata-kata al-ilmu disebut berulang kali dalam Al-Quran dan juga para ulama dalam kitab-kitab mereka terkait masalah keutamaan ilmu. Bahkan, Imam Bukhari rahimahullah beliau menulis dalam satu kaidah bahwa berilmu itu harus didahului sebelum berkata ataupun beramal. Berpikir tidak berdasarkan ilmu disebut dengan khurafat, yang dimana hanya berisi ucapan-ucapan turun-temurun yang sifatnya hanya prasangka. Inti dari ilmu dapat dibagi menjadi dua, yaitu A. Al-bahsu al-muhaqqam, yakni ilmu itu kalau berdasarkan penelitian yang akurat. Yang kedua, B. Al-khobar as-shadiq, yaitu ilmu itu berdasarkan bahwa wahyu supaya kita tidak terjebak. Ilmu tanpa amal adalah sia-sia. Ilmu yang dimanfaatkan itu disebut dengan ilmu manfaat. Yang kedua, ada model islamisasi ilmu kesehatan. Ada dua istilah yang digunakan Islam untuk menunjuk kepada kesehatan. Yang pertama ada sihoh, yang bersifat fisik dan biologis. Dan yang kedua yaitu afiyah, yang merupakan kesehatan yang bersifat mental atau psikologis. Dalam hadis riwayat Bukhari, yakni Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit kecuali memang ada obatnya. Ini yang harus kita jadi sebagai keyakinan bahwa memang tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya selama kita yakin dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, manusia sehat perspektif Islam. Penyakit kontemporer atau penyakit manusia modern yang tidak disadari yaitu jiwanya yang rusak. Perilaku dan jiwa yang rusak karena sering sekali mempertuhankan hal-hal duniawi, cinta harta, benda maupun materi melebihi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ada konsep manusia sehat holistik perspektif Islam. Makanan yang halal atau asupan nutrisi yang baik dan halal akan berdampak pada kesehatan jiwa atau mental manusia. Bahkan, asupan yang kita terima dalam tubuh akan berpengaruh terhadap terkabulnya doa-doa. Maka, ada kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Sa'ad, apabila doamu itu ingin cepat mustajab, maka perbaiki nutrisi yang halal, perbaiki gizimu, dan perbaiki makananmu." Selanjutnya yaitu ketiga perspektif Islam. Keselamatan dan kesehatan kerja yaitu sebuah upaya untuk mencegah pekerja tidak mengalami kecelakaan di tempat kerja baik secara hidrostatis maupun secara mental. Biasanya gangguan diakibatkan oleh bahan kimia, fisika, dan biologi. Macam-macam gangguan pada pekerja disebabkan oleh makanan, fasilitas, partikel udara, ataupun kebisingan. Dalam perspektif Islam yang perlu dilindungi ada 5 hal yaitu 1. Menjaga agama, 2. Menjaga nyawanya atau selamat dari sisi jiwa, 3. Menjaga akalnya seperti mental, 4. Menjaga keturunan, dan 5. Keselamatan kerja. Selanjutnya ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif perspektif Islam. 1. Upaya pencegahan didahulukan daripada upaya untuk mendatangkan manfaat atau pengobatan. Kedua, jangan melakukan hal atau perkara apa saja yang membinasakan baik manusia ataupun diri sendiri. 3. Jangan melakukan kerusakan setelah Allah memperbaikinya atau kerusakan berupa fisik dan metafisik. Yang keempat, jangan berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita maupun orang lain. Selanjutnya ada kesehatan nutrisi dalam Islam. Makan dan minumlah dengan prinsip seimbang dan tidak berlebih-lebihan. Dalam perspektif Islam harus mengandung gizi, sisi hukumnya halal dan thayyib, cara mengkonsumsinya seimbang, dan cara menghasilkannya. Manusia harus bersyukur atas nikmat Allah akan berdampak bagi kesehatan. Yang terakhir ada kesehatan individu. Kesehatan individu atau personal hygiene di dalam Islam baik ditinjau dari sisi kebersihan dan sisi kesucian. Tujuan dari personal hygiene adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan seseorang, memelihara kebersihan dirinya. 5 hal bagian dari kebersihan, yaitu yang pertama ada istihadat atau mencukur bulu kemaluan, yang kedua ada khitan, yang ketiga ada mencukur kumis, yang keempat mencukur bulu ketiak, dan yang kelima memotong kuku. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.